semua adalah guru ya. Nah, pasti pernah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan permainan yang bisa dilakukan anak usia dini hampir setiap hari ya kan. Kalian langsung beraktivitas dengan anak. Beda kalau dengan mahasiswa yang reguler. Mereka mungkin dapat pengalaman pada saat mereka PLP maupun magang, tapi kalian berbeda. Kalian setiap hari kalian mengajar. Nah, dari kegiatan mengajar atau kegiatan-kegiatan permainan di dalam kelas yang kalian berikan, kira-kira mana yang dikatakan untuk mengembangkan kreativitas pada anak usia dini? Dalam tanda kutip adalah kegiatan eksperimen. Apa contohnya? Campuran air dari warna. Kalau eksperimen Ya, memang dengan dia percampuran air dari berbagai warna atau atau rasa, misalnya rasa manis, asin. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Oke, itu ya beberapa. Kalian pernah memasukkan sebuah sendok di dalam gelas. Nah, kalau di dalam air itu kan pasti dia akan lebih besar. Kemudian kalau di luar pasti lebih kecil. Nah, itu adalah sebuah contoh kegiatan eksperimen. Nah, kalian menjelaskan itu yang ada pada anak. Kenapa dia bisa besar di dalam air, sedangkan kalau di luar air dia akan kembali seperti semula. Nah, itu kan pasti ingin tahu anak muncul ya. Nah, kalian jelaskan itu bagaimana itu kan? Kalau di dalam air, sendok akan apa? Memiliki volume, misalnya terlihat memiliki tertampak bervolume, misalnya. Kalau di luar, karena di luar juga tidak memiliki volume ya, jadi sendoknya mengecil atau kembali seperti semula, atau mungkin di dalam air memberikan tekanan mungkin pada sendok, misalnya ini ya, begitu. Eksperimen yang lainnya misalnya mematikan lilin tanpa meniup. Kalian pernah melakukan kegiatan eksperimen mematikan lilin tanpa meniup? Oke, nanti saya kasihkan bukunya ya, saya punya buku. Nanti kalau pertemuan berikutnya saya berikan kepada kalian di sini. Itu mematikan lilin tanpa meniup itu adalah lilin di atas piring, kemudian kalian ambilkan gelas, masukkan di dalam lilin itu, dia akan dengan sendirinya akan mati. Nah, itu kan apa? Ada itu sains fisika itu ya, karena ada apa? Ruang. Kenapa Ibu? Karena ada ruang udara. Tidak ada ruang udara. Ya, karena tidak ada ruang udara misalnya. Itu pertama. Kemudian ciri yang kedua, di situ ditandai atau diartikan sebagai menggunakan imajinasi anak ketika bermain peran ya, karena memang ketika bermain peran pasti ada banyak ide-ide, atau ide-ide itu dituangkan dalam apa? Tindakan misalnya, kemudian pikiran misalnya andai kan saya ingin jadi Superman, misalnya saya bisa buat ini, buat itu, buat ini pada saat kegiatan bermain peran, misalnya pada tema profesi, misalnya seperti itu, ataupun pada profesi dokter, misalnya imajinasi anak apa, memainkan apa tugas atau profesi dokter dengan imajinasi yang pernah dia lihat sebelumnya. Nah, saya tanyakan kepada kalian, imajinasi tersebut apakah memang sudah ada di dalam otak anak, atau terbentuk sebelumnya sehingga anak memiliki pemikiran saya ingin jadi Superman, kemudian saya ingin jadi ini, andaikan saya ingin jadi ini, itu terbentuk sendirinya pada anak atau karena memang terbentuk sebelumnya? Karena terbentuk sebelumnya. Ya, kalian mengatakan bahwa itu terbentuk sebelumnya. Kenapa Anda bisa menggunakan statement seperti itu? Coba tanggung jawab dengan statement kalian. Misalnya kalian mengatakan, kenapa? Kalian jangan bingung dengan apa yang kalian keluarkan, karena saya
selalu membiasakan mahasiswa ketika menjawab sebuah pertanyaan harus disertai dengan alasan. Nah, kalian mengatakan bahwa imajinasi yang ada pada anak itu karena proses terbentuk sebelumnya dan tidak ada secara otomatis di dalam otak anak. Nah, coba kalian berikan alasan kenapa bisa terbentuk. Nah, apa saja yang bisa membentuk pikiran-pikiran tersebut? Prosesnya bagaimana sampai dia mengatakan, andaikan saya bisa menjadi Superman, saya punya sayap nih ibu, saya ingin terbang, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebuah proses kreatif yang ada pada otak anak. Kalian wajib tahu itu juga. Coba kalian jelaskan dulu. Ada yang bisa? Mungkin imajinasi itu ada Ya. ketika dia nonton televisi misalnya. Nah, jadi dia melihat bahwa oh ternyata kalau Superman itu bisa terbang. Nah, hal itu jadi terbentuk dalam pikiran dia supaya ingin menjadi seperti itu. Contoh kecil saja, ketika anak-anak dibiasakan menonton film di Indonesia, mohon maaf teman-teman yang berbeda kepercayaan, karena di Indonesia kan biasanya film-film yang sinetron-sinetron yang lebih banyak bernuansa Muslim, saya minta maaf. Ketika di sekolah pasti mereka bilang ada beberapa anak yang mungkin daya imajinasinya seperti itu dia menyampaikan kepada guru, ibu coba kita jadi agama Islam saja karena ketika kita berdoa itu cepat terkabul. Mungkin itu terbentuk karena mereka sering melihat, sering memperhatikan, lalu masuk ke dalam pikiran mereka dan terbawa. Mungkin itu menurut saya. Oke. Dia mengatakan bahwa karena adanya stimulasi yang didapatkan dari tontonan misalnya ataupun dari sekolah misalnya, lembaga, banyak sekali stimulus yang bisa didapatkan anak usia dini seperti itu. Nah, karena stimulasi yang diberikan atau didapatkan anak sebelumnya itu bisa membentuk pemikiran-pemikiran kreatif yang ada pada otak anak atau kognitif anak seperti itu. Nah, itu adalah sebuah proses kreatif. Nanti kita akan di akhir materi nanti kita lihat bagaimana proses kreatif terjadi di dalam otak anak. Oke, ini ada yang bisa menjelaskan? Silakan, saya beri kesempatan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, yang berikut adalah berkonsentrasi apa di situ? Ya, berkonsentrasi untuk tugas tunggal dalam waktu cukup lama ya. Jadi memang ini sangat ada pada atau bisa dilihat pada anak yang aktivitas tinggi ya. Dia tuh lihat pada pembawaannya, dia sangat tekun ketika mengerjakan suatu pekerjaan ya. Ketika kita memberikan suatu tanggung jawab pada dia akan memiliki konsentrasi yang tinggi. Beda kalau tidak pada anak yang lain, dia pasti teralihkan dengan permainan di luar ataupun teralihkan dengan teman-teman yang lainnya ya, seperti itu. Beda kalau pada anak yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi ya, dia akan duduk tenang dengan di tempat belajarnya, dia akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tanpa adanya atau teralihkan dengan hal-hal yang lain seperti itu. Ya, kalian sebagai guru pasti bisa membedakan atau mendapatkan anak yang memang memiliki kreativitas dan kekuatan intelektual bagus ya, lebih cerdas dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Karena kalian di sini adalah seorang guru, apalagi sudah 7 tahun, sangat mengenal ya bagaimana bisa membedakan mana anak yang bisa dan mana anak yang tidak. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Di situ dia mengatakan bahwa dia membuat sesuatu dengan keinginannya karena memang dia punya ide sendiri, bukan berdasarkan pada orang atur dia, tidak, tetapi karena apa, daya kreatif yang bekerja di dalam otaknya yang imajinasi. Misalnya saya ambil contoh, dia mewarnai, kalian kasih sebuah karya atau sebuah proyek kepada anak, dia akan selesaikan menggunakan apa, ide atau pemikirannya. Contoh misalnya sebuah gambar atau lukisan. Nah, kalian memberikan apa? Pensil warna atau cat warna sebagai itu, dia akan mewarnai sesuai dengan apa? Keinginannya ataupun sesuai dengan apa? Seninya, dengan kreativitasnya begitu.
dan itu akan terlihat unggul dan berbeda dari teman-teman yang dari hasil karyanya itu kalian bisa lihat. Kemudian yang berikutnya ada ya, dia juga memiliki kemampuan sosial yang tinggi ya. Beda kalau dengan anak yang hanya bestie dengan teman-temannya, itu kan yang kemampuan yang sama seperti. Beda kalau dengan orang yang memiliki kreativitas tinggi, dia bisa apa? Kolaborasi atau beraktivitas dengan orang yang lebih dewasa. Kemampuan sosialnya lebih bagus di situ. Kemudian yang berikutnya ada ya, pasti keinginan belajarnya lebih tinggi, dia ingin tahu lebih banyak, jadi diulangkan atau mencari jawaban atau mencari informasi yang lainnya juga. Kemudian di situ dikatakan apa lagi situ? Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, sama tadi seperti apa tadi, eksperimen. Kemudian mandiri dalam berpikir dan memberikan pertimbangan. Dia bisa memutuskan ya, apa meminta. Ya, nah kalian pasti bisa melihat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat ada apa di situ? Dia terlihat selalu bahwa itu anak sangat percaya diri ya, ketika berbeda dengan orang atau ketika dipercayakan apa di depan umum ataupun mengerjakan hal yang lain, dia pasti akan dengan percaya diri mempresentasikan pekerjaannya. Begitu. Kemudian yang berikutnya apa lagi di situ? Senang menjelajahi lingkungannya. Nah, contoh kegiatan senang menjelajahi lingkungan apa di situ contohnya? Dia mengamati berbagai tempat. Ya, dia suka apa? Bereksplorasi misalnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada apa di situ? Ya, karena tadi ada rasa ingin tahu ya, jadi dia bongkar mainannya, kemudian mungkin juga dia buat hal yang buat sendiri. Kemudian yang berikutnya ya, karena dia sering bertanya ya, karena ingin menjawab rasa ingin tahunya. Kadang orang juga atau orang tuanya kebawaan juga kan anak terlalu bertanya, karena kadang juga apa risih anak-anak seperti itu. Kemudian apalagi dia anaknya lebih spontan, ketika ingin sesuatu spontan, tidak berpikir dua kali misalnya seperti itu. Kemudian apalagi ya, ini pasti sangat ada pada kreativitas ya, dia memiliki imajinasi yang tinggi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada